Shalom, salam damai. Sebelum saya bahas Amsal 19, mari kita baca bersama isinya. Amsal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang berdermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Demikian Amsal Salomo. Banyak sekali hal-hal nasihat dari Amsal Salomo ini. Isinya memang penuh dengan nasihat, cocok bagi kita semua. Cocok ya. Tujuannya yang sering dikatakan adalah mengenai didikan, pendidikan. Kita dididik supaya jadi orang cerdas, bukan jadi orang bebal. Orang bebal itu bersikukuh dengan pengetahuan yang salah. Kalau pengetahuannya benar nggak apa-apa, tapi pengetahuan yang salah, udah tahu salah, tapi bersikukuh dengan kesalahannya, bodoh ya. Itu namanya bodoh permanen. Oh, kita semua yang belum tahu ya, awal mulanya dari bodoh, tetapi mau belajar jadi pintar. Tapi orang yang bodoh permanen itu seperti orang bebal itu, gak mau dengar. Dikasih tahu yang benar, sudah ditunjukkan bukti, fakta, masih saja ngeyel.
masih saja mencari pembenarannya sendiri, padahal salah. Udah tahu salah tapi ngomongnya seolah-olah benar, padahal salah. Sudah dikasihkan bukti, tetapi memang dasar tidak mau tahu. Jadi kembali, kalau orang yang tidak mau, itu nggak bisa ditolong. Kalau orang yang tidak tahu, masih bisa diberitahu. Tapi orang yang nggak mau tahu, itu nggak bisa ditolong. Dikasih tahu sebanyak apapun, sampai buang-buang waktu kita, mereka tetap tidak mau. Tetap debat kusir. Saya sudah sering menjawab pertanyaan-pertanyaan yang debat kusir itu. Dikasih tahu, kasih data yang baik, yang benar, tetap saja dablek ya. Tetap cari-cari yang kosong itu, yang nggak ada gunanya itu ya. Dikasih tahu sudah ada bukti, ini buktinya, masih nggak percaya. Khususnya mengenai ajaran kebangkitan dari Yesus. Dibilang Yesus tidak mati, padahal buktinya banyak. Orang banyak melihat Yesus sudah mati, dikuburkan, di hari ketiga bangkit ya. Tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak dirawat ya. Ditusuk lambungnya yang tembus ke dalam sampai berdarah-darah ya. Ini katanya apa? Yesus gak mati. Itu di Filipina ada yang diikut-ikutan disalib, tapi mereka gak mati ya, karena mereka gak ditombak lambungnya. Saya bilang, apakah lambung mereka ditombak? Mereka, oh iya ditombak. Lalu saya, mana buktinya? Mana beritanya bahwa lambungnya ditombak? Gak ada, gak bisa menunjukkan. Tapi tetap ngeyel, gak mau, karena mereka gak mau tahu. Jadi Yesus memang benar bangkit. Tapi orang memang dasarnya musuh Yesus, pengikut setan, gak mau. Setan tahu, tapi setan gak mau mengakui. Setan tahu kebenaran, tapi tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengakui kebenaran. Setan tahu Yesus itu benar, Yesus adalah Tuhan. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah diberikan bukti nyata, fakta kebenaran, tapi masih nggak mau, mungkin Anda adalah pengikut setan ya. Hati-hati ya, segeralah bertobat ya, selagi masih ada waktu. Nanti Anda sudah tidak ada di dunia, Anda nggak bisa lagi, nggak ada lagi waktu untuk bertobatnya. Jadi mau bertobat sekarang. Nggak tahu apakah Anda besok masih hidup ya. Jangan menunda bertobatnya, jangan menunda mengakui Yesus ya. Sebab nanti setelah mati Anda akan berhadapan dengan Yesus, karena Yesus adalah hakim yang adil. Menjadi hakim karena Yesus adalah Tuhan. Di dunia nanti itu raja itu namanya Tuhan, kita manggilnya Tuhan. Hakim yang adil adalah raja ya, yang berkuasa. Itu Tuhan. Jadi janganlah jadi orang bodoh ya, orang bodoh permanen, orang yang bebal. Jangan mau dibodoh-bodohi juga oleh guru Anda yang bodoh permanen. Cari guru yang jujur. Jangan cari guru yang bodoh permanen, yang dikasih tahu yang benar, nggak mau. Ada kan itu guru yang sudah dikasih tahu, Bu atau Pak, itu salah, teorinya salah. Ini saya ada bukti teori yang baik, gurunya masih ngeyel. Ya, tinggalkan guru seperti itu ya. Ini fakta sejarah seperti ini Pak Guru, Bu Guru. Kenyataan ini, Yesus bangkit, disaksikan banyak orang dan menampakkan diri kepada Thomas juga. Thomas yang ngeyel, Thomas, kau tidak percaya, cucukkan jarimu ke dalam lambungku dan juga ke dalam tanganku yang masih ada luka ini ya. Akhirnya Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui Yesus benar-benar adalah Tuhan. Itu ucapannya Tuhan, roh Tuhan yang ada dalam mulutnya. Yang bisa ngomong seperti itu, mengakui itu karena ada roh Tuhan yang mencerahkan Thomas, dan Thomas akhirnya mengakui. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Amsal. Terima kasih.
Tuhan Yesus berkati kita semua.